Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 31 Juli 2021, Pesta Santo Ignatius dari Loyola. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku yang terkasih, Injil Matius hari ini bercerita pada kita tentang kisah Yohanes yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kisah ini berawal dari kritikan Yohanes pada Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, untuk menjadi istrinya. Kritik itu mengantar Yohanes masuk penjara. Tidak hanya sampai di situ, pada hari ulang tahun Herodes, ia berjanji pada putrinya yang menari di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Ia berjanji akan memberikan hadiah apa saja yang diminta, termasuk sebagian dari kekuasaannya. Putrinya meminta saran ibunya. Ibunya meminta kepala Yohanes. Dan putrinya menyampaikan itu kepada Herodes. Dia meminta kepala Yohanes di atas sebuah talam. Karena janji itulah di hadapan banyak orang, maka Yohanes pun dipenggal kepalanya. Saudaraku terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan pagi ini. Pertama, jangan menyimpan dendam. Yohanes dipenggal kepalanya karena Herodias masih menyimpan dendam. Mereka dendam karena Yohanes menegur mereka. Menyimpan dendam itu berbahaya. Kesempatan kita untuk berbuat hal-hal yang positif akan hilang karena dendam yang ada dalam diri kita. Kesempatan kita hidup bersama dengan sesama kita yang lain akan hilang karena dendam. Dendam bisa menghancurkan kebersamaan di antara kita. Dendam bisa menghancurkan keluarga kita. Dendam bisa menghancurkan diri kita sendiri. Bila ingin hidup kita damai dan penuh sukacita, jangan menyimpan dendam. Singkirkan dari kehidupan kita. Kedua, berani menegur bila sesama kita hidupnya tidak benar. Memang konsekuensinya berat, sebab tidak semua orang bisa menerima. Yohanes dipenggal kepalanya karena ia berani menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Yohanes melakukan itu karena ia tahu bahwa kebenaran harus disampaikan, walaupun konsekuensinya berat, bahkan nyawanya. Tapi yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Saudaraku, inilah tantangan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita seringkali membiarkan diri dikuasai dendam dan amarah yang berkelebihan. Kita sering membiarkan kesalahan terjadi. Kita tidak berani menyampaikan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bahasa kita sekarang mengatakan kita cari aman sendiri. Tapi kadang kita ikut dalam ketidakbenaran itu. Kita malah menjadi pelopornya. Hari ini kita diingatkan untuk menjadikan hati kita bersih dari dendam kita dan berani menyuarakan yang benar dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, jangan simpan dendam dalam hatimu. Dan yang kedua, beranilah mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.